Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Hari ini kami akan memaparkan hasil penelitian kami mengenai pengaruh pemberian pupuk berbeda terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Penelitian ini dilakukan oleh saya, Etika Riangmanal, dan rekan saya Agatha Morini Ferry Jeboa dari SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Untuk lebih memahami alasan kami memilih topik ini, mari kita lihat latar belakang penelitiannya. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan kacang hijau, bukan? Selain enak dijadikan bubur, kacang hijau juga merupakan sumber protein nabati yang sangat baik bagi tubuh kita. Ternyata, pertumbuhan kacang hijau sangat bergantung pada ketersediaan nutrisi dalam tanah. Nah, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya adalah pemberian pupuk. Karena hal itu, kami tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh pemberian pupuk terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Untuk memperjelas fokus penelitian, kami merumuskan dua pertanyaan utama, yaitu apakah pemberian pupuk berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau, dan jika ya, jenis pupuk manakah yang paling efektif dalam meningkatkan produktivitas tanaman kacang hijau. Agar rumusan masalah tersebut bisa terjawab secara jelas, berikut ini tujuan yang ingin kami capai dalam penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Kedua, untuk menentukan jenis pupuk yang paling efektif dalam meningkatkan produktivitas tanaman kacang hijau. Metode yang kami lakukan untuk penelitian kali ini adalah metode eksperimen sederhana, yaitu di mana kami menggunakan 3 pot polybag tanaman kacang hijau yang kemudian akan kami beri perlakuan berbeda, di mana 1 pot tanaman kacang hijau akan kami berikan pupuk organik sisa ampas teh, dan tanaman kacang hijau yang kedua akan kami berikan pupuk organik air sisa cucian beras, dan yang paling terakhir tanaman kacang hijau yang paling terakhir akan kami berikan pupuk organik, yaitu pupuk yang sudah jadi. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, kami pun mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, tanaman kacang hijau yang menggunakan pupuk anorganik ternyata mengalami pertumbuhan yang paling pesat di antara pertumbuhan tanaman kacang hijau yang lainnya. Sedangkan tanaman kacang hijau yang menggunakan pupuk organik, pertumbuhannya menyusul pertumbuhan tanaman kacang hijau yang menggunakan pupuk anorganik. Alasan dibalik terjadinya hal ini, berdasarkan sumber yang kami cari, adalah ternyata pupuk anorganik mengandung sumber hara atau unsur hara dan mineral yang khusus yang membedakannya dari pupuk organik dan menjadikannya lebih cepat terurai dan diserap oleh tanah. Dan ini pun berimbas pada lebih cepatnya tanaman kacang hijau yang menggunakan pupuk anorganik menyerap zat-zat yang telah terurai tadi, dan ini pun akhirnya mempengaruhi pertumbuhannya sehingga ia lebih cepat. Nah, untuk tanaman kacang hijau yang menggunakan pupuk organik, kami juga tidak mengatakan bahwa tanaman yang menggunakan pupuk organik ini pertumbuhannya lambat karena pupuk organik yang diberikan tidak memberikan dampak positif bagi tanaman kacang hijau. Namun, perlu diketahui bahwa faktor pertumbuhan dan perkembangan sebuah tanaman bukan hanya dipengaruhi oleh pupuk. Nah, namun memang yang kami teliti di sini hanya bagian pemberian pupuk. Kami tidak memperhitungkan faktor-faktor lain seperti faktor suhu, faktor genetika, faktor kesuburan tanah, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, selain dari perbedaan pertumbuhan tinggi, ketiga tanaman kacang hijau yang menggunakan pupuk organik dan pupuk anorganik tidak menunjukkan adanya kondisi tanaman yang tidak sehat atau kondisi tanaman yang mudah layu. Di mana ketiga tanaman kacang hijau yang kami berikan perlakuan berbeda sama-sama memiliki daun yang lebar, daun terbuka, batang yang kokoh, dan juga warna yang tidak pucat, yang menandakan bahwa tanaman kacang hijau tidak menunjukkan adanya kekurangan zat nutrisi. Namun, ini juga menjadi salah satu kelemahan dari penelitian kami karena kami tidak melakukan penelitian ini dalam jangka panjang,
seminggu. Sehingga mungkin apabila kami melakukan penelitian ini dalam kurun waktu yang lebih panjang, kami bisa melihat bahwa ada efek atau dampak jangka panjang terhadap tanaman yang diberikan pupuk organik atau pupuk anorganik. Namun, sejauh dari penelitian kami, pengamatan kami, yang paling berbeda hanya pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Dan seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi ada faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan tinggi sebuah tanaman. Dan bukan hanya pupuk saja, bisa juga dipengaruhi oleh suhu, oleh kualitas tanah, atau genetik dari biji kacang hijau yang kami gunakan. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari penelitian yang telah kami lakukan adalah perbedaan pertumbuhan tinggi yang terjadi antara tanaman yang menggunakan pupuk anorganik dengan tanaman yang menggunakan pupuk organik disebabkan oleh karena adanya perbedaan pada pupuk organik yang memiliki unsur hara atau mineral khusus sehingga membuatnya lebih terurai dan diserap oleh tanaman dibandingkan dengan pupuk organik. Nah, namun pemakaian pupuk anorganik secara jangka panjang tidak dianjurkan karena pemakaian pupuk anorganik bisa merusak struktur tanah karena pupuk anorganik ini telah bercampur dengan bahan kimia yang apabila terkontaminasi selama jangka panjang di tanah akan